Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian masalah menggunakan metode engineering atau pendekatan engineering. Oke, langsung aja. Sini. Penyelesaian masalah dengan pendekatan engineering. Pertama kita harus tahu problem case-nya itu apa. Di sini ada masalah yang terjadi pada sebuah perusahaan Indojaya. Kencana adalah perusahaan yang bergerak di bidang ikan segar. Perusahaan ini sedang membuat produk pangan baru yang akan didistribusikan ke luar negeri. Namun di sini ada masalah, produk ini harus dapat bertahan selama 4 minggu. Dan rasa itu nggak boleh berubah, kualitasnya nggak boleh berubah. Namun karena perusahaan ini baru gitu, tergolong baru, biaya distribusinya juga tidak boleh over budget gitu. Nah, hal yang pertama harus kita tentukan. Di sini ada identifikasi masalah. Seperti yang bisa dilihat tadi, di sini ada beberapa masalah. Ada 2 masalah. Yang pertama itu kualitas produk saat pengiriman. Yang kedua, biaya distribusi tidak boleh over budget. Untuk yang kedua ini, kita harus mengumpulkan informasi. Jadi, setelah kita mengetahui masalah, kita harus mengumpulkan informasi. Di sini ada 2 informasi di mana dengan bahan baku garam maupun kunyit dapat mengawetkan ikan. Jadi garam dan kunyit itu dapat mengawetkan ikan. Ini juga termasuk bahan alami, pengawet yang lebih alami gitu. Terus yang kedua ini untuk mengurangi untuk menjaga kualitas, di sini kan harus ada bungkus gitu. Nah, bungkusnya ini harus menggunakan pengemasan kedap udara yang rapat gitu dengan sistem vakum. Oke, untuk yang kedua, ini penyelesaian masalahnya adalah problem solution atau pencarian solusi. Di sini ada 2. Pertama, memberi campuran pada bahan makanan dengan kunyit atau mencampurkan garam. Dan yang kedua itu mengemas makanan ikan dengan plastik lalu kemudian divakum agar udara tidak dapat masuk untuk memperpanjang bahan baku tersebut ke dalam styrofoam, lalu dimasukin ke dalam styrofoam, dikasih es batu dan garam gitu agar tetap terjaga kesegarannya. Nah, yang selanjutnya adalah penuangan ide menjadi desain. Oke, di sini tindakan yang harus diambil adalah melakukan persiapan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti yang disebutkan tadi, kunyit, garam, atau yang lainnya. Sebelumnya kunyit dan garam, styrofoam dan lain-lain. Lalu melakukan percobaan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Setelah itu ada evaluasi. Setelah dilakukan percobaan penambahan kunyit pada bahan ikan, ternyata terdapat masalah di mana dia itu merubah warna serta rasanya. Jadi solusi yang kedua itu lebih baik digunakan. Jadi solusi yang pertama itu dihiraukan karena dapat merubah rasa dan warna dari ikan tersebut. Lalu evaluasinya adalah ketika kita menambahkan garam dan vakum, setelah di sistem vakum tersebut mempertahankan bahan tetap segar dan tidak merusak rasa. Yang ketiga, namun ada kendala keamanan pada saat pengiriman, mengingat styrofoam mudah rusak jika terbanting dengan proses cuaca pada saat pengiriman berlangsung sulit untuk diprediksi. Jadi di sini harus dikasih tahu atau ada informasi di styrofoam tersebut bahwa barang ini itu harus dapat perlakuan khusus gitu. Oke, selanjutnya ada penyiapan laporan dan data. Setelah dari yang prosesnya sebelumnya, penyiapan laporan dan data ini ada 2 proses. Pertama, membuat laporan pertanggungjawaban dan keuangan. Jadi semuanya harus dipertanggungjawabkan. Harus ada rincian keuangannya seperti apa. Lalu yang kedua adalah mencari pengiriman yang terpercaya dan aman juga mampu mengirim dengan cepat. Jadi di sini agar terjaga kefreshannya dari bahan tersebut kita harus mencari pengiriman yang memang
cepat gitu agar terjaga kesegarannya. Nah, selanjutnya adalah pengimplementasian. Di sini setelah semuanya sudah kita lewati dari solusi, pencarian, dan yang lain-lainnya, produk itu harus dibuat sesuai dengan solusi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.